Suner, cepat kemari, menginspirasi segel reinkarnasi, dan memicu resonansi kekuatan keduanya. Saya akan menggunakan kekuatan jiwa sebagai panduan untuk mengambil jejak asal api Nirvana Phoenix dan membantu Anda sepenuhnya mengontrol reinkarnasi. Mata Xiaoyan merah, dan dia dengan paksa menggertakkan giginya, menahan rasa sakit yang disebabkan oleh pecahan kristal di sekelilingnya, yang berubah menjadi energi kekerasan yang tak terhitung jumlahnya yang menempel di kulitnya. Wah! Api merah menyala seperti gelombang energi yang menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, baru saja muncul, dan tiba-tiba gelombang laut yang mengerikan meledak di saluran kristal di sini. Senior, Bing Sueyao di belakangnya menggertakkan giginya, tubuhnya mengalir ke dalamnya pada saat yang sama, Bing Feng merentangkan sayapnya sedikit demi sedikit, dan kabut putih yang sangat dingin memenuhi udara, melemahkan kekuatan Nirvana Fengyan sedikit demi sedikit. Dengan indera penciuman Bing Sueyao, dia secara alami menemukan bahwa 9 burung Phoenix di depannya dan Feng Luanyi, patriark klan Phoenix yang pernah menyelamatkannya, tidak sepenuhnya jatuh dalam situasi yang sangat sulit. Ini seperti tidur di masa lalu, sekali terbangun, apakah itu kekuatan atau prestise, di dunia yang luas ini, itu harus berada di antara yang teratas. Suner, mari kita mulai. Aku akan berada di sini untuk melindungimu sampai segel reinkarnasimu benar-benar stabil. Api suci merah berapi-api yang marah perlahan melayang di depan Suner, dan tekanan agung memenuhi udara. Tetapi tidak peduli seberapa agung kekuatan api Nirwana Phoenix ini, itu adalah kekuatan gabungan dari dua pengontrol api suci, kamu hanya bisa diam. Jangan khawatir, anak kecil, aku akan melindunginya. Gagak emas berkaki 5 juga menyingkirkan napas dan penghinaan keras lainnya saat ini, dan diam-diam berdiri di bahu Suner. Hanya dengan menstabilkan segel reinkarnasi, dapatkah ada kesempatan untuk pergi ke Laut Samsara untuk membangunkan penguasa 9 api mendalam di masa depan? Jika sesuatu terjadi pada segel reinkarnasi, saya khawatir kesempatan itu untuk 9 untuk membangunkan Lord of Profound Fire akan kurus. Ledakan. Api suci berwarna merah menyala di sekitar tubuh Suner, menutupinya dengan balok kristal, dalam hubungannya dengan kekuatan segel reinkarnasi. Perpaduan kekuatan yang luar biasa dimulai untuk sementara waktu. Kekuatan ini berguna bagimu, ambil kesempatan untuk menyerapnya. Sampai Suner benar-benar diam, Bing Sueyaoyu yang berada di sampingnya melambaikan tangannya, langsung memancarkan kabut putih untuk melindungi Xiaoyan. Alis Xiaoyan berkerut, karena saluran blok kristal di tubuhnya telah lama terkorosi oleh kekuatan kekerasan, dan telah menjadi penuh lubang. Bang bang bang. Dengan munculnya kabut dingin aneh Bing Xiao, serangkaian perubahan aneh terjadi pada tubuh Xiaoyan. Yang pertama adalah energi berwarna darah yang ditempelkan oleh blok kristal merah darah ke kulitnya. Energi kekerasan di dalamnya sebenarnya hilang di bawah aksi kabut dingin, dan perlahan berubah menjadi cairan merah darah yang sangat murni. Perasaan itu seolah-olah kabut dingin sepenuhnya menghilangkan faktor kekerasan dalam energi berwarna darah. Para pelayat dari atribut es memiliki kekuatan yang mengerikan setelah kekuatan tingkat reinkarnasi. Jika mereka tumbuh di masa depan, kekuatan semacam itu dapat dipelajari dari dunia. Dalam cairan berwarna darah, ada kekuatan agung yang tak tertandingi, tampaknya memiliki spiritualitas, dan terus mengalir perlahan dari kulit, hati, del. Xiaoyan, dan dengan aliran cairan ini, Xiaoyan terkejut menemukan bahwa sendiri tubuh telah diperbaiki sedikit demi sedikit. Bahkan memiliki sentuhan terlahir kembali. Nirvana Fengyan memiliki efek nirvana, meskipun ini hanya bagian dari kekuatan api suci, tetapi kekuatan fisik Anda sendiri adalah tirani, ditambah banyak api suci di tubuh Anda, masuk akal untuk memiliki situasi ini. Mata indah Bing Xiao telah terkunci pada saluran kristal di depan wanita yang duduk di atas tahta, dan rasa hormatnya sangat kuat. Xiaoyan tampaknya menyadarinya dan untuk sementara menekan kekuatan ini. Saya memiliki takdir saya, menyerapnya sesegera mungkin. Setelah Bing Sueyao selesai berbicara, tubuh Bing Feng di sampingnya langsung membengkak, dan kristal es kecil melayang keluar dari tubuhnya, sedikit mengurangi suhu di Pulau Phoenix. Dia telah menunjukkan posisinya sendiri dengan tindakannya, dan dia akan melindunginya lagi. Saat berikutnya, Bing Xiao dan Bing Feng berubah menjadi patung es bersama, berdiri di atas gunung formasi ini, mata mereka dipenuhi dengan kerendahan hati yang ekstrim menatap wanita di atas tahta. Xiaoyan menghela nafas pelan, melihat Suner memasuki kondisi kultivasi,
Bing Shueyao juga perlahan berubah menjadi patung es, dan memulai kultivasinya sendiri. Meskipun dia tidak memahami efek magis dari cairan merah darah ini untuk sementara waktu, Xiao Yan tidak sengaja mengendalikannya, sehingga cairan ini terus mengalir di tubuhnya. Setiap kali mengalir, itu membuat Xiao Yan bahagia baik secara fisik dan mental, dan bahkan Xiao Yan merasa bahwa kulit dan kekuatan tubuhnya tampaknya meningkat sedikit demi sedikit. Karena itu masalahnya, maka cobalah, bisakah kamu menembus belenggu saat ini? Setelah beberapa saat, gas keruh muncul di mata Xiao Yan yang dalam, dan kemudian api suci berwarna kaca melilit tubuhnya dan mulai menghancurkan blok kristal merah darah terus-menerus. Set, mengikuti tindakan Xiao Yan, 9 bayangan Phoenix dalam keadaan tertutup debu yang merangkak di samping tahta tiba-tiba mengirimkan fluktuasi menakutkan yang mengejutkan. Fluktuasi itu seperti lubang hitam, dan ketika pertama kali muncul, itu akan membunuh Xiao Yan. Fluktuasi yang mengerikan menyebabkan darah Xiao Yan membeku dalam sekejap, dan rasa takut berbulu muncul secara spontan. Ya, Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk menghancurkan blok kristal merah darah. Blok kristal rusak, dan genangan cairan berwarna darah mengalir di tubuhnya. Dia memperhatikan gerakan ini dan buru-buru melihat ke atas. Namun, kekuatan lubang hitam itu tidak menyebabkan badai apapun, karena jari-jari tangan Qianying Jade yang bercokol di singgasana sedikit menyentuh, dan seluruh ruang menjadi sunyi. Seolah-olah wanita di atas tahta bergerak sesuka hati, dunia ini bisa dihancurkan sesuka hati. Terlalu kuat, kekuatan besar macam apa yang dibutuhkan ini? Tidak peduli, merasakan aliran cairan berwarna merah darah yang terus-menerus, mereka tampaknya menempa dan menjelajahi tubuhnya, tetapi Xiao Yan penuh energi. Namun, Xiao Yan secara alami tidak tahu apa yang dilakukan 9 bayangan Phoenix sekarang, karena blok kristal yang mengelilingi tahta melilit tahta, tetapi kristal Phoenix yang terkait dengan Nirvana Feng Yan, selain memiliki fungsi sederhana seperti tempar tubuh, juga memiliki efek nirwana. Efek magis. Jumlah Feng Yanjing yang mengelilingi Feng Luanyi ini sangat banyak, tetapi kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya dapat dipelajari dari dunia. Sangat disayangkan bahwa keluarga Phoenix sekarang dalam keadaan berdebu. Jika tidak, langkah Xiao Yan pasti akan dikepung dan dibunuh oleh keluarga Phoenix yang kuat. Anda harus tahu bahwa Feng Yanjing hanya dapat dinikmati oleh Raja Keluarga Phoenix dan beberapa sesepuh tertinggi. Orang luar di daerah ini telah secara langsung memurnikan sepertiga dari hal paling berharga di keluarga Phoenix. Setelah beristirahat, Xiao Yan memejamkan mata dan mengendalikan kekuatan ini untuk terus meningkatkan kekuatannya. Pada saat yang sama, siklus reinkarnasi, yang telah stagnan, mulai perlahan berputar. Setelah reinkarnasi, alun-alun adalah satu putaran. Semoga sesuai ekspektasi. Xiao Yan bergumam, dan mulai menutup matanya untuk mengendalikan banyak kekuatan di tubuhnya. Pada saat yang sama, di atas seluruh keheningan Pulau Phoenix, tampaknya ada beberapa kekuatan mengerikan yang menembus kehampaan dan perlahan berkumpul di sini. Napas pagi baru saja menembus langit malam yang gelap, dan suhu atmosfer antara langit dan bumi juga menjadi tegang. Kerajaan malaikat, kota suci, dan 3 kuil utama penuh dengan kecemerlangan. Bahkan jika pertempuran di dunia bawah berlangsung keras, itu tetap tidak membuat kekuatan supernatural ini bergerak dengan cara apapun. Itu masih setinggi rumah dewa yang tidak bisa diguncang oleh manusia, terlepas dari dunia. Hari ini, di kerajaan malaikat, bisa dikatakan sangat hidup. Pegunungan suci legendaris terletak di sudut seberang kota suci kerajaan malaikat, yang merupakan salah satu tempat suci di kerajaan malaikat. Tugas pegunungan Inkuisisi Suci adalah untuk menghakimi dan memberi sanksi kepada orang-orang jahat yang marah kepada para dewa di dunia. Dari zaman kuno hingga saat ini, ada banyak pembangkit tenaga listrik yang telah jatuh ke Gunung Inkuisisi Suci, dan kekuatan mereka setidaknya telah mencapai tingkat 8 reinkarnasi. Hari ini, jalan pegunungan di sekitar pegunungan Sanktuari sangat megah, dan banyak malaikat percaya yang taat berdiri di sekitar pegunungan seperti patung, menjadikannya tempat yang benar-benar suci. Jalan gunung, gunung itu seputih batu giok, dari kejauhan, tampak seperti naga putih bercokol di belitan, dan ada banyak kekuatan malaikat putih murni yang mengalir dari langit, yang sangat cemerlang, dan tertutup, sepanjang hari cahaya suci malaikat bermandikan, membuat seluruh pegunungan percobaan suci terlihat sangat luar biasa. Pada saat ini, di sekitar pegunungan percobaan suci, jalan gunung sudah penuh sesak,
dan kerumunan yang tak terhitung jumlahnya penuh sesak, seorang tokoh terkenal di dunia 1000 besar sedang berkeliaran di sekitar pegunungan saat ini, dan matanya tertuju pada tempat suci. Pegunungan percobaan di atas, karena di puncak gunung, ada pentagram suci para malaikat, menutupi seluruh altar ujian suci. Di bawah tekanan Heaven saking Holy Array dari level itu, bahkan beberapa monster tua yang kekuatannya telah mencapai peringkat reinkarnasi ke-8 tidak bisa tidak bergerak. Di atas altar Inkuisisi Suci, seberkas cahaya putih yang mencekik berdiri di tengah altar. Sinar cahaya dipenuhi dengan malaikat kuno yang tak terhitung jumlahnya yang dipenjara, dan bahkan seorang wanita yang napasnya hampir tidak enak badan terikat erat. Di itu, tidak bisa bergerak. Itu, Tuan Petir. Di platform tinggi altar Inkuisisi Suci, ada beberapa malaikat yang bersinar dengan sayap malaikat yang mempesona, dikelilingi oleh malaikat yang menyala-nyala, dan tampaknya dari platform tinggi, Anda dapat mengabaikan seluruh kerajaan malaikat. Dapat dikatakan tanpa basa-basi bahwa dengan formasi luas pegunungan percobaan suci sekarang, bahkan orang kuat yang telah mencapai akhir siklus reinkarnasi mungkin tidak dapat mundur sepenuhnya. Hehe, sudah lama sekali sejak aku melihat formasi besar di kerajaan malaikat. Aku ingat terakhir kali kerajaan malaikat menggunakan altar Inkuisisi Suci dengan sangat meriah, tetapi itu digunakan untuk menilai orang-orang kudus yang kuat di antara ras jahat asing, orang jahat yang kekuatannya mencapai tahap akhir dari 9 reinkarnasi. Melihat pertempuran yang begitu mengerikan, ada banyak gosip di kerumunan. Aku khawatir kamu belum tahu. Sekarang kota suci malaikat berada di bawah darurat militer, banyak malaikat percaya dan malaikat penghakiman semuanya berkumpul di sekitar altar penghakiman suci. Aku takut sesuatu yang besar akan terjadi. Bagaimana dengan Ratu Malaikat? Dikatakan bahwa tidak ada keturunan dengan garis keturunan Ratu Malaikat di kerajaan malaikat. Mengapa kita belum melihatnya? Di kerajaan malaikat saat ini, aku khawatir tidak ada Ratu Malaikat lagi. Di sekitar pegunungan, sosok yang tak terhitung jumlahnya ramai, dan suara bising terus-menerus berbisik. Sementara mereka berbicara, mereka juga melihat ke platform tinggi di samping altar. Di sana, ada kehadiran luar biasa yang menakutkan. Keberadaan itu mungkin adalah raja yang sebenarnya di kerajaan malaikat hari ini. Untuk sementara waktu, pasukan yang tak terhitung jumlahnya melonjak di seluruh pegunungan Inkuisisi Suci, dan mereka berkumpul di sini satu demi satu. Di antara kekuatan ini, ada banyak kekuatan yang bekerja dengan kerajaan malaikat dan lainnya untuk melenyapkan klan Xiao. Tentu saja, di sana juga beberapa faksi netral, atau itu adalah kekuatan yang berdiri di sisi aliansi api tak berujung jelas, mereka memiliki tujuan yang berbeda untuk berkumpul di sini hari ini. Pegunungan Angel Sanctuary hari ini dikelilingi oleh hampir 70% dari pemimpin kekuatan puncak di dunia saat ini. Jika sesuatu yang luar biasa terjadi, saya khawatir Perang Dunia Kedua akan dimulai di sini. Dan dengan semua malaikat kuat yang mengelilingi pegunungan percobaan suci di luar, pertahanan kuil kota suci dan tempat-tempat lain juga menjadi relatif santai. Yang mulia, apakah terlalu berisiko bagi kita untuk melakukan ini? Jika retret putri kecil tidak berhasil, begitu kita memasukinya dengan paksa untuk membangunkannya, aku khawatir warisan jiwa suci malaikat akan terganggu. Kerusakan seperti itu terlalu besar untuk putri kecil. Di kota suci malaikat, di inti kuil Ratu Malaikat, beberapa ksatria dan orang kepercayaan dari keluarga kerajaan malaikat berkumpul, melihat portal suci yang dipenuhi dengan kekuatan malaikat yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka tidak bisa tidak awasi Ratu Malaikat bersama-sama. Jiwa suci Angel telah dicuri oleh Slaughter Angel. Itu hanya konspirasi yang dirancang oleh Slaughter Angel. Setelah warisan selesai, saya khawatir dia akan menjadi boneka Slaughter. Aku tidak ingin dia terlibat dalam dendam generasi kita sebelumnya. Mata lembut Ratu Malaikat dipenuhi dengan ketegasan yang langka, jelas dia diam-diam menebak sesuatu. Sejak saat bekas situs kerajaan malaikat dihancurkan, dia tahu bahwa semua ini direncanakan oleh malaikat pembantai. Tujuannya, ambisinya, tidak terbatas pada kerajaan malaikat. Tetapi, putra cahaya Liu Hao, kepala ksatria dan yang lainnya mengerutkan kening ketika mereka mendengar kata-kata itu. Bahkan jika Ratu Malaikat benar, tetapi dengan kekuatan orang-orang kuat mereka, jika mereka melangkah ke area pengasingan dari kuil Ratu Malaikat dalam keadaan linglung, di antaranya bahaya banjir terlalu besar. Aku tahu perjalanan ini sangat berbahaya tapi ini adalah kesempatan terakhir kita.
Jika kita gagal, dengan kebencian klan Xiao dan lainnya terhadap Slaughter Angel, aku takut kerajaan malaikat akan menghadapinya, situasi kehancuran. Sebagai ratu kerajaan malaikat, bahkan jika saya mencoba yang terbaik, saya pasti tidak akan tahan melihat kerajaan malaikat binasa di sini. Ayo kita coba. Ratu malaikat sepertinya telah mengantisipasi sesuatu. Dia memimpin dan melangkah ke dalamnya langsung dengan semua orang. Kemudian dia terus mencari di area terlarang kuil, memanggil putri kecil yang telah jatuh ke kedalaman kuil. Jika King Yuan bergegas untuk menelan dan menggabungkan jiwa malaikat palsu, dia pasti akan sepenuhnya dikendalikan oleh malaikat pembunuh. Pada saat itu, dengan tangan dingin malaikat pembunuh, dia akan menjadi karakter paling sulit di dunia yang luas ini. Karena jiwa suci malaikat, dan juga karena pujian malaikat dan berkat malaikat ratu malaikat. Dengan berkah dari begitu banyak kekuatan, saya khawatir bahkan dua kekuatan tertinggi setengah dewa di klan Xiao, tidak dapat sepenuhnya bersaing. Karena kekuatan Slaughter Angel sudah mencapai level yang tidak bisa dibayangkan oleh orang biasa. Setelah berkat dari Queen Angel ditambahkan, saya khawatir di dunia ini, hampir tidak ada makhluk yang bisa menandinginya. Tentu saja, kecuali untuk Xiao klan Patriark dan di luar yang pertama di luar wilayah. Di altar pegunungan Inkuisisi Suci, ada 5 sudut pentagram suci kuno, dengan 5 menara malaikat, dan di atas menara adalah malaikat agung berbobot tinggi. Tampaknya memegang kendali, membangun operasi energi dari altar suci ini. Di altar Inkuisisi Suci, mata Raja Guntur terbuka dan tertutup sedikit, dan kekuatan malaikat yang melekat pada tubuh dan kulit membakar yang terakhir seperti nyala api filamen panas, seolah-olah dia ingin memurnikannya sepenuhnya. Namun, meskipun kekuatan suci agung memancar keluar dari balok salib, pikiran Raja Guntur tampaknya memiliki sesuatu yang tidak dapat dihancurkan, dan dia tidak pernah menyerah pada harapan terakhirnya. Kerajaan malaikat ini adalah sempoa yang bagus. Jika orang-orang dari klan Xiao tidak datang, aku khawatir mereka akan dituduh membunuh orang-orang kuat dari klan Guntur Suci, ras penjaga klan Xiao, dan seterusnya. Tetapi bahkan jika mereka datang, itu mungkin situasi yang benar-benar tidak dapat dipecahkan. Bagaimanapun, Slaughter Angel dapat secara terbuka menilai Lei Master dengan sangat meriah, saya khawatir dia sudah membuat semua persiapan. Mata sosok yang tak terhitung jumlahnya berbalik sedikit, selalu memperhatikan angin dan rumput di dunia ini. Jika tidak ada seorang pun dari klan Xiao yang datang hari ini, Guru Guntur akan dihancurkan dalam bentuk dan roh. Saya khawatir setelah hari ini, tidak ada yang berani menentang malaikat pembantai. Menurut rumor, kejeniusan keluarga Xiao telah mencapai setengah dewa, tetapi dia sekuat malaikat pembantai. Saat itu, dia mampu berkolusi dengan pusat dunia manusia, dan negara adidaya di dunia luas bersatu untuk melenyapkan keluarga Xiao. Bagaimana itu bisa menjadi generasi yang digeneralisasikan? Lei Master secara alami mengetahui rencana malaikat pembantai, tetapi sekarang dia tidak berdaya untuk melakukan apapun tentang hal itu, merasakan pancaran cahaya yang terus-menerus mengikis hidupnya, jiwanya, tetapi adegan yang tak terlupakan muncul di benaknya yang berat. Pertama kali keduanya bertemu adalah di gunung di belakang kediaman klan Guntur Suci. Pada hari itu, Patriark klan Xiao memimpin Xiao Tianming untuk merayakan ulang tahun putri kecil dari Holy Thunder Lord. Selama perjamuan keluarga, para jenius dari dua ras super bersaing satu sama lain. Sampai hari itu dimulai, kebanggaan di hati Raja Petir berangsur-angsur melemah. Sebelum Xiao Tianming muncul, dia selalu menjadi klan Guntur Suci, dan bahkan seorang jenius yang diakui di seluruh dunia. Meskipun klan Guntur Suci tidak sebagus klan Xiao pada waktu itu, Master Guntur memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk diandalkan, usahanya sendiri. Biarkan klan Guntur Suci menjadi eksistensi yang melampaui klan Xiao. Semua hal baik adalah karena diskusi di perjamuan keluarga, dan Xiao Tianming memiliki 3 trik untuk mengendalikannya. Setelah dia yakin, Guru Guntur mulai menganggap Xiao Tianming sebagai lawan seumur hidupnya, dan Qiongqi mengejar yang terakhir semua hidupnya. Dalam waktu berikutnya, di bawah budidaya sumber daya dari ras masing-masing, mereka berdua berkultivasi dengan cepat dan menantikan duel berikutnya. 10 tahun kemudian, generasi muda dari dunia 1000 besar berkumpul, dipimpin oleh ras super seperti klan Xiao dan klan Guntur Suci, dan pergi jauh ke pedalaman di luar wilayah untuk melakukan pengalaman hidup dan mati. Informasi inti dari pengalaman itu bocor,
dan banyak jenius muda dan pembangkit tenaga listrik meninggal dalam kematian tragis di luar dunia. Hanya Lei Zhu dan Xiao Tianming yang saling membantu, selangkah demi selangkah, dan hanya lolos sejak lahir. Sejak itu, pemahaman diam-diam antara keduanya baik, sensitivitas dan sebagainya semuanya telah sangat meningkat, dan bahkan ada jejak ciuman. Ayo pergi dulu. Aku sudah kehabisan tenaga di tubuhku, dan aku hanya akan menjadi bebanmu di negeri ekstrateritorial ini. Ada banyak omong kosong, ayo pergi bersama. Oh, mulai sekarang, semua tindakan harus mengikuti perintahku. Jika tidak, aku akan meninggalkanmu untuk memberi makan hiu jahat. Saya takut pengalaman akhir dunia di pedalaman di luar wilayah tidak akan pernah terlupakan dalam kehidupan ini. Yang mulia, apakah dia masih akan datang? Di panggung tinggi di sebelah tiang salib, seorang malaikat yang menyala-nyala berbicara dengan hormat kepada malaikat pembunuh yang diam-diam beristirahat di platform tinggi altar. Dia tampak sedikit khawatir bahwa peristiwa besar ini, yang telah menghabiskan semua kekuatan kerajaan, malaikat dan diatur dengan hati-hati, akan kembali tanpa hasil. Kalau begitu, kerusakan pada kerajaan malaikat akan terlalu besar. Apa yang kamu katakan? Killing Angel menggelengkan kepalanya sedikit, dan kemudian senyum main-main tiba-tiba muncul di sudut mulutnya. Akhirnya, ada di sini. Mata malaikat pembantai perlahan-lahan melihat ke arah langit di atas altar Inkuisisi Suci, dan sekelompok api oranye emas yang mempesona perlahan naik, dari redup menjadi terang, dari tidak mencolok menjadi sangat cemerlang. Gelombang itu seperti kedatangan rumah dewa yang marah, dan kekuatan ilahi begitu besar sehingga menggerakkan nafas gunung suci yang tak terhitung jumlahnya. Gelombang fluktuasi itu dapat dikonfirmasi tanpa induksi lebih lanjut. Itu adalah orang kuat dari keluarga Xiao, Xiao Tianming, pada tingkat puncak dewa. Dia adalah pembangkit tenaga listrik puncak nyata di dunia yang luas ini. Xiao Tianming. Sayangnya, mereka masih tidak bisa menahan napas. Melihat penampilan sosok yang luar biasa ini, para ahli yang tak terhitung jumlahnya dari dunia 1000 besar yang mengelilingi pegunungan percobaan suci menggelengkan kepala mereka bersamaan. Meskipun reputasi termasyhur klan Xiao terlihat jelas di mata kita, cara kejam membunuh para malaikat terlihat jelas bagi semua orang yang hadir. Dengan kekuatan satu orang, bagaimana itu bisa bersaing dengan seluruh kerajaan malaikat? Xiao Tianming menginjakkan kaki sendirian di kota suci kerajaan malaikat, di langit pegunungan percobaan suci, melalui kehampaan tak berujung di mata yang dalam itu, tiba-tiba terkunci pada bayangan lemah di atas berkas cahaya salib, menatap balok salib cahaya yang memancar dari atas. Aura ilahi menggerogoti kehidupan guru Guntur sedikit demi sedikit. Di wajah tenang Xiao Tianming, jelas ada ledakan niat membunuh. Rasa sakit yang menusuk hati seperti itu, seolah-olah dia tiba-tiba kehilangan kekasihnya, seluruh hatinya tiba-tiba tersentuh. Setelah sinar salib cahaya melahap kehidupan Guru Guntur, tidak akan ada lagi Guru Guntur di dunia ini. Bahkan dengan pergelangan tangan yang mencapai langit Xiao Tianming, Guru Guntur tidak dapat dilahirkan kembali. Pada saat itu, putri klan Guntur Suci yang lucu dan arogan di masa lalu akan benar-benar menghilang, mantan klan Guntur Suci juga akan sepenuhnya menghilang di sungai panjang dunia 1000 besar. Di dunia ini, tidak akan ada nafas Raja Petir, dan tidak akan ada lagi mata merah yang melekat padanya dan mencaci maki dia setelah dia mengalami hidup dan mati, baik hati, segala sesuatu di dunia tetap wanita yang paling tulus mencintai. Sering kali, Xiao Tianming tidak tahu apa itu cinta, tetapi justru karena keberadaan Raja Petir, Xiao Tianming terus-menerus termotivasi, membuat yang terakhir terus mengubah kepompong menjadi kupu-kupu, dan akhirnya menjadi jenius sejati di Xiao, keluarga. Melihat sosok cantik di depannya, pemandangan kenangan yang tak terlupakan mengalir ke dalam hatiku seperti mata air. Bagaimana orang-orang bertele-tele ini memahami apa yang mereka alami dalam waktu dekat? Kamu seharusnya tidak datang. Melihat pria tampan yang memikirkannya di malam hari, dia muncul di ketinggian altar Inkuisisi Suci dengan postur yang kuat. Lei Zhu juga mengangkat wajahnya yang cantik, dan air mata perlahan jatuh di pipinya. Lord Lei terkejut mengetahui bahwa ketika Xiao Tianming datang ke pertemuan sendirian, dia tidak secara pribadi melakukan permusuhan pemusnahan klan, dan dia memiliki temperamen yang berbeda di dalamnya. Untungnya, orang yang dia cintai bukanlah orang yang tidak bisa dimaafkan. Pada saat kematian, keinginan terakhir yang telah lama disayangi di dalam hatinya telah berakhir, dan Lord Lei tidak akan memiliki nostalgia dalam kehidupan ini.
Sudah lama tidak melihatmu. Di atas langit yang tak berujung, Xiao Tianming mengangkat telapak tangannya yang keriput dan menatap Raja Guntur yang menangis di bawah dengan senyum di wajahnya, matanya penuh memanjakan. Aku tidak menyesal dalam hidupku. Kembalilah, ini bukan tempat yang seharusnya kau datangi. Melihat senyum cerah di wajah Xiao Tianming, Lord Lei tidak bisa menahan senyum puas, ingatannya sepertinya kembali ke pertama kali kami bertemu. Pria pendiam, tetapi berperut hitam ini, sekarang tampaknya orang benar-benar mencintai dan membenci. Petik 2. Petik 2. Dihadapkan dengan nasihat Lord Lei, Xiao Tianming tidak menjawab, tetapi matanya tiba-tiba menjadi serius, seperti seorang kaisar khusyuk yang tidak dapat dinodai, matanya diam-diam memindai semua makhluk di sini. Situasi saat ini pada dasarnya adalah konspirasi, konspirasi malaikat pembantai melawan Anda dan keluarga Xiao. Kamu akan mati. Aku tidak ingin kamu mati. Itu tidak layak. Tidak perlu berperang untuk dirimu sendiri dan kerajaan malaikat. Begitu Xiao Tianming dan kerajaan malaikat memulai perang total, adegan seperti itu akan cukup untuk menghancurkan dunia, dan pemenang utama tidak diragukan lagi adalah ras jahat dari luar dunia. Perang dunia kedua akan segera datang, jika pertempuran internal ini menghabiskan terlalu banyak kekuatan, dunia piandakian ini mungkin berada dalam situasi yang mengerikan. Merupakan hal yang sangat membahagiakan bahwa dia bisa melihat Xiao Tianming sebelum kematiannya dan memenuhi keinginannya yang telah lama dia dambakan. Aku tidak akan pergi. Aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Xiao Tianming tertawa terbahak-bahak, dan kemudian tiba-tiba ada kekuatan tak berujung naik dari seluruh tubuhnya, seperti langit pegunungan suci ini, ada gunung berapi oranye emas yang megah yang akan meletus dengan kemarahan yang tak ada habisnya setiap saat, dan momentumnya adalah mengerikan. Petik 2. Petik 2. Banyak orang melihat kejeniusan klan Xiao ini yang lebih suka menyerahkan segalanya demi seorang gadis, dan hati mereka juga menakjubkan, terutama para pemimpin kekuasaan yang seperti rumput di dinding, mereka bahkan lebih malu. Beberapa orang rela hidup dengan topeng kotor dan tubuh jelek demi sedikit keuntungan, sementara beberapa orang sama seperti mereka, dan lebih suka membakar segalanya demi cinta di hati mereka. Tetap dalam kehampaan, kekuatan para malaikat di udara mulai menghilang di bawah pengaruh nafasnya, dan seluruh pegunungan suci yang damai dipenuhi dengan riak reinkarnasi yang panas, seolah-olah Raja Api tertentu telah turun ke sini. Fluktuasi ini adalah kekuatan api suci. Merasa bahwa kekuatan malaikat yang telah dipersiapkan dengan hati-hati untuk menghadapi Xiao Tianming begitu mudah disingkirkan oleh lawan, sosok-sosok di dalam 5 menara pada susunan pentagram tidak bisa tidak kehilangan suara mereka. Ini sebenarnya fluktuasi api suci ketiga, itu benar-benar mengejutkan. Mata indah malaikat pembantai dipenuhi dengan ekspresi terkejut, melihat gunung berapi api suci yang naik dari tubuh Xiao Tianming, senyum yang lebih arogan muncul sebagai gantinya. Hari ini adalah hari ketika kerajaan malaikatku akan menghakimi Bita. Sebagai anggota keluarga Xiao, apa yang kamu lakukan sekarang? Senyum di sudut mulut malaikat pembunuh bahkan lebih menghina, dan kemudian suara bernada tinggi bergema di setiap sudut pegunungan Inkuisisi Suci. Dia masih terlalu muda, meskipun kekuatannya telah mencapai puncak setengah dewa, apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa melawan seluruh kerajaan malaikat sendirian? Hahaha, para malaikat pembunuh, mengapa begitu banyak tuduhan pada dewa ini? Orang-orangku dari keluarga Xiao melakukan banyak hal, tetapi bukan giliranmu untuk menjadi anjing yang berduka untuk campur tangan. Hanya karena kamu ingin mendapatkan klan Xiao, kamu tidak pantas mendapatkannya. Selain itu, aku sekarang jenius dari klan Xiao. Xiao Tianming hari ini hanyalah orang biasa yang terobsesi dengan cinta. Baru setengah jalan melalui kata-kata Slaughter Angel, Xiao Tianming tersenyum santai, dengan nada arogan yang tidak diragukan lagi dalam senyumnya. Kamu tidak pantas. Suara agung itu menyebar ke setiap sudut dunia ini, dan nada mengejutkan itu tidak diragukan lagi membuat atmosfer dunia ini sangat kering, dan langsung menyala. Suaka malaikat berbaris. Merasakan arogansi di dada Xiao Tianming, malaikat pembunuh itu berbicara lagi. Rumah suci, rumah suci. Suara-suara kuat muncul dari mulut malaikat kuat yang tak terhitung jumlahnya di sekitar pegunungan percobaan suci, dan filamen putih murni yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari tubuh halus mereka, dan segera menyuntikkan mereka semua ke dalam altar.
Altar Inkuisisi Suci dipenuhi dengan spar putih sebening kristal, dan tiba-tiba itu dicurahkan oleh kekuatan ilahi yang begitu besar, dan seluruh altar tiba-tiba berdiri dan tiba-tiba melayang di udara. Ini, di antara kerumunan, ada banyak orang kuat dengan pengalaman luas, melihat altar ini yang naik ke kehampaan, kelopak mata mereka berdetak kencang. Tempat suci malaikat, arai cahaya pemburu dewa yang mengklaim bisa menilai segala sesuatu di dunia. Tiba-tiba, rantai cahaya energi yang tidak berwarna dan transparan tersebar dari masing-masing dari 5 menara di kehampaan, samar-samar menghubungkan seluruh altar. Di tengah altar, di atas pancaran cahaya yang mengikat Raja Guntur, tiba-tiba sebuah cahaya suci memancar keluar, dan segera berubah menjadi kristal putih yang sangat murni. Melihat blok kristal putih yang suci dan misterius, mata Guru Guntur menjadi bermartabat. Dari sana, Guru Guntur jelas merasakan gelombang yang hampir hancur. Puff! Sebelum Guru Guntur bisa bereaksi, ratusan batu spar mengelilinginya, dan mereka segera bergetar bersama, seolah-olah mereka sedang membangun dunia kosong. Kekosongan di altar mulai menjadi terdistorsi dan ilusi, putaran lubang cahaya putih yang menyilaukan tidak tahu harus kemana, tetapi pada saat ini, itu seperti mulut besar darah, dengan mudah menelan Raja Guntur. Di sekitar altar, formasi malaikat suci kuno yang tak terhitung jumlahnya menjulang, dan beberapa serafim dan malaikat agung menyanyikan mantra malaikat yang lebih panjang bersama-sama. Xiao Tianming, pergi. Saat Raja Petir menghilang dan ditarik ke pusaran korona, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa dia meninggalkan dunia ini. Apakah ini kepercayaanmu? Xiao Tianming melangkah sedikit, tidak peduli apa yang dilakukan malaikat pembunuh hari ini, dia akan menggunakan tangannya sendiri untuk menghancurkannya secara langsung. The Sanctuary of Angels, itu adalah eksistensi yang bahkan bisa diburu oleh para dewa kamu. Malaikat pembunuh perlahan melayang di luar altar susunan cahaya, dan kemudian menatap Xiao Tianming dengan jijik. Alasan mengapa kerajaan malaikat mampu mempertahankan status transenden di dunia besar bukan hanya karena mereka mengendalikan sihir kebangkitan, tetapi juga karena kekuatan suci yang tak terhitung jumlahnya seperti penghakiman dan sanksi. Dengan kekuatan penghakiman dan sanksi yang dipimpin oleh kekuatan malaikat, di seluruh dunia 1000 besar, saya khawatir hanya sedikit orang yang dapat melarikan diri. Mungkin, kekuatan surgawi malaikat yang tak terhitung jumlahnya, seperti api panas suci, menghantam wajah Xiao Tianming, bahkan jika dia sementara membawa api suci ketiga, api oranye emas meledak dengan ketakutan yang kuat. Tanpa api suci ilahi, bagaimana ia bisa menahan tekanan dari langit dan bumi seperti arai cahaya yang berburu dewa ini? Aku harap kekuatanmu saat ini cukup kuat untuk menumbangkan segalanya. Mata Xiao Tianming mulai berubah, dan api oranye emas langsung memenuhi mata, kulit, dan dagingnya, energi yang besar tampaknya dapat dengan mudah menghancurkan dunia. Segera, tanpa ragu-ragu, dia berdiri tiba-tiba dan terjun dari langit di atas pusaran di tengah susunan cahaya altar. Benar adalah yang tertinggi, tapi cinta bertahan selamanya. Bayangan menggetarkan langit yang tampan dan tak terkendali, seperti meteorit yang jatuh, menukik ke bawah menuju pusaran korona altar. Meskipun dia tahu itu konspirasi, dia melompat ke dalamnya tanpa ragu-ragu, karena ada orang yang dia hargai di bawah. Lompatan ini menyebabkan hati banyak orang kuat yang hadir bergetar. Xiao Tianming baru saja memasuki altar Inkuisisi Suci. Kekuatan ilahi yang tak terhitung jumlahnya menyebabkan kulitnya terbakar dan sakit. Kekuatan destruktif yang berasal dari arai cahaya berburu ilahi membuat jiwanya sedikit bergetar, tetapi dia masih tak kenal takut, kecepatannya meroket, berhadapan langsung dengan pusaran korona. Untuk sementara waktu, altar, susunan cahaya mulai berputar, dan kekuatan dan mantra malaikat yang tak terhitung jumlahnya dituangkan ke dalam pusaran korona oleh para malaikat pembunuh, terus-menerus menekan semua napas di pusaran korona, yang kuat untuk mengubah segalanya, bahkan jika itu sekuat Xiao Tianming, saya khawatir itu sulit untuk ditangani. Pada saat ini, semua orang melihat pemandangan ini, dan sepertinya sudah ada hasil di hati mereka. Xiao Tianming, tidakkah dia akan jatuh seperti ini? Banyak orang mengangkat kepala mereka dengan tidak percaya dan melihat ke altar tempat suci yang tergantung di udara, terutama pintu masuk pusaran korona semakin kecil, dan sentuhan kegelisahan mengalir ke dalam hati mereka. Paksaan yang mengisi kekosongan altar Inkuisisi Suci terlalu besar, sehingga sulit bagi orang untuk bernapas. Selain paksaan dari arai cahaya pemburu dewa,
dan pusaran corona yang tidak tahu kemana arahnya. Tampaknya dua kekuatan tertinggi belum bertarung, dan pertempuran ini akan membuahkan hasil. Manusia yang terjebak dalam cinta selalu tidak bisa menyentuh alam yang tak terjangkau itu. Melangkah ke formasi cahaya berburu ilahi, bagaimana kamu bertarung melawanku? Semuanya berakhir pada saat Anda membuat keputusan. Malaikat pembantai mencibir, dan kemudian tubuhnya melonjak, juga mengalir ke kekosongan altar inkuisisi suci. Filamen suci yang indah melonjak ke seluruh tubuh, memancarkan lingkaran cahaya suci yang menyilaukan, dan matanya diam-diam menyaksikan saat dia jatuh ke mahkota cahaya Xiao Tianming di pusaran air. Jika orang ini tidak masuk ke dalam formasi cahaya berburu ilahi, dia masih bisa melawan dirinya sendiri. Sayangnya, di bawah pusaran mahkota cahaya, orang ini tidak memiliki cara untuk bertahan hidup, dan sekarang semuanya sudah diatur. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya menahan napas dan melihat mulut pusaran corona yang akan ditutup sepenuhnya kapan saja. Tik-tok, Raja Guntur ditarik ke pusaran mahkota cahaya, hanya untuk merasakan bahwa tubuh, kulit, dan bahkan jiwanya menghilang dari 1000 dunia besar, menuju dunia putih bersih yang tidak akan pernah melihat cahaya siang hari. Tidak ada kehidupan di dunia, tidak ada makhluk hidup. Di dalam tubuh, petir abu-abu yang tak terhitung jumlahnya dicurahkan satu demi satu, menghilang sesuka hati di dunia putih murni yang tidak diketahui ini. Hilangnya dan hancurnya setiap jejak petir menunjukkan bahwa kehidupan Master Guntur telah sedikit melemah. Apakah itu akhirnya? Di sekitar tubuh Lei Lord, ada blok kristal putih yang tak terhitung jumlahnya yang mengandung kekuatan misterius. Nafas kekuatan ilahi malaikat terus-menerus terbang, memenjarakan dan mengikis tubuh yang terakhir, membuatnya tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa membuka matanya yang indah dengan susah payah, dan kemudian dia sedikit tidak berdaya. Kematian tidak mengerikan bagi Guru Guntur. Tetapi jika Xiao Tianming terlibat karena kematiannya sendiri, itu adalah hal terakhir yang ingin dia lihat. Di seluruh dunia putih murni, tidak ada suara, napas merespons Master Guntur, dan keheningan yang mati membuat orang merasa sangat terganggu, takut. Dengan cara ini, kekuatan para malaikat di sekitarnya terus melahap dan melahap kehidupan Master Guntur seperti binatang yang rakus, dan semuanya tampak tidak dapat diubah. Apakah kamu baru saja mati seperti ini? Aku benar-benar minta maaf. Petik 2. Gumaman yang tak terhitung jumlahnya terdengar, tetapi Raja Guntur tidak bisa berbuat banyak sekarang. Pada saat ini, secara mengejutkan tidak ada rasa takut di benak Lei Zhu, dan tidak ada sentuhan dingin di kulitnya. Dia hanya merasakan vitalitas yang melemah di tubuhnya, dan Lei Zhu tidak bisa menahan diri untuk menutup matanya perlahan. Dia tidak takut mati, tetapi sekarang setelah keluhannya berakhir, dan orang yang dia cintai ada di sisinya, itu hampir cukup. Dalam pikiran saya, segala sesuatu tentang Xiao Tianming secara bertahap muncul, kenalan pertama, berdebat, jatuh cinta dan saling membunuh. Lupakan saja, karena dia tidak bisa menolak, maka di saat terakhir ini, simpan semua kenangan tentang dia. Memikirkan hal ini, kesadaran dan jiwa Raja Petir sedikit bergetar, dan sepertinya itu akan runtuh sepenuhnya kapan saja. Kekuatan yang diberikan oleh malaikat pembantai telah membuat dukungan Raja Petir mencapai batasnya. Berdengung. Tiba-tiba, gelembung oranye emas menyembur keluar dari dunia putih bersih ini tanpa peringatan, dan segera meledak. Jejak cairan oranye emas yang mempesona membuat dunia yang awalnya lembut ini menjadi lautan api yang nyata. Ledakan. Cairan oranye emas, api yang terus turun dari langit, dengan mudah melelehkan balok silang, balok kristal putih, dan benda lain di tubuh Guru Guntur. Pada saat yang sama dengan ledakan, di seluruh kekosongan yang mati, tidak mungkin ada serangkaian suara mengejutkan yang membuat jiwa seseorang terbang, dan momentumnya mengerikan. Dengan munculnya adegan ini, entah mengapa, Raja Petir yang sudah menyerahkan perjuangannya, sepertinya merasakannya. Segera lagi, dia mengedipkan kelopak matanya yang berat, mencoba membuka matanya, dan akhirnya mengambilnya, melihat dunia ini. Karena penglihatan kabur, di puncak pusaran corona, ada sosok bermandikan api oranye emas, kekuatan, napas malaikat, terbakar abis. Angka ini brilian. Bahkan di atas kepalanya ada sekelompok api yang melampaui langit dan bumi perlahan berdetak. Apakah itu, api kehidupan? Xiao Tianming, kamu gila. Sinar salib cahaya di sekujur tubuhnya dengan mudah dilebur oleh api oranye emas.
Raja Guntur yang sangat lemah, pada saat ini, sedikit mengecilkan matanya dan melihat sosok ini dengan sangat marah. Itu tidak penting lagi. Melihat penampilan Thunder Lord yang menggelegar, ekspresi serius Xiao Tianming tiba-tiba meledak menjadi senyuman yang langka. Diri sebelumnya, demi kepentingan keluarga, keselamatan ribuan orang, mengabaikan terlalu banyak hal, dan diri saat ini pasti tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Ayo pergi, ke ujung bumi, di mana tidak ada yang mengenal kita. Jalani saja kehidupan yang damai seperti ini. Lei Zhu memandang Xiao Tianming dengan ekspresi seperti itu, dan tersedak. Itu adalah api kehidupan, yang dikombinasikan dengan upaya seumur hidup Xiao Tianming. Begitu api kehidupan padam, dia akan menjadi abu. Tidak bisa pergi. Ada pertempuran nyata yang menanti saya. Xiao Tianming berkata. Tapi, Tuan Lei ragu-ragu. Aku hanya ingin kamu hidup. Aku dan kamu bersama. Kalau begitu aku akan membawamu kembali. Api yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi Xiao Tianming, pusaran korona hampir runtuh, dan telapak tangan lebar yang terakhir memegang erat pergelangan tangan ramping Lei Master, dan suara yang tak terbantahkan melewati telinganya. Ya, mata Lei Zhu menyusut erat, agak tertekan dan agak beruntung, dia menukik ke dada Xiao Tianming, matanya dikejutkan oleh api kehidupan yang tergantung di atas kepalanya, dan kemudian secara bertahap menjadi merah dan lembab. Dalam pertempuran ini, aku akan bersamamu.